Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Artauli Sianturi dengan NIM 2261201010. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang perpajakan. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada juga di sini kesimpulan pengertian pajak. Yang pertama itu iuran dari rakyat kepada negara. Yang kedua dapat dipaksakan, dipungut berdasarkan undang-undang beserta aturan pelaksanaannya. Dan yang ketiga tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi yang dapat ditunjuk secara langsung. Yang keempat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau pemerintahan atau yang disebut budgeter. Dan yang kelima, pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter. Di sini juga saya ingin menjelaskan tentang prinsip pemungutan pajak. Yang pertama itu ada prinsip persamaan, keadilan, dan kemampuan. Yang pertama itu equality atau kesamaan, bahwa keadaan yang sama atau orang yang berbeda dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Yang kedua itu equity atau keadilan. Dengan adanya kesamaan akan tercapai keadilan di antaranya para pembayar pajak. Dan yang ketiga itu ability to pay atau kemampuan. Pembayar pajak akan dikenakan pajak sesuai kemampuannya dalam membayar pajak. Di sini ada yang dikatakan prinsip kepastian, yaitu kepastian yang berhubungan dengan hukum yang mengandung arti adanya jaminan hukum bagi pembayar pajak dan bukan didasarkan pada kesewenangan. Juga bermakna bahwa penarikan pajak harus berdasarkan peraturan tertulis atau undang-undang atau aturan lain yang dibuat oleh badan yang berwenang. Dan yang ketiga itu prinsip kenyamanan pembayaran, yaitu pemungutan dan pembayaran pajak dilakukan pada waktu wajib pajak dalam keadaan paling menyenangkan, yaitu pada saat WP mampu membayar pajak atau saat menerima penghasilan pada waktu penjualan panen atau saat menerima penghasilan. Dan yang keempat yaitu prinsip efisiensi atau ekonomis, yang maksudnya adalah efisiensi dalam pemungutan pajak biaya dalam rangka pemungutan pajak hendaknya seminimal mungkin. Saya juga ingin menjelaskan tentang fungsi pajak. Fungsi pajak itu terbagi dari dua, yaitu fungsi budgeter atau fungsi anggaran, dan yang kedua fungsi reguleran atau fungsi mengatur. Nah, fungsi anggaran itu ialah fungsi pajak yang di sektor publik merupakan alat atau sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat ke kas negara. Dan fungsi mengatur ialah fungsi pajak yang dipergunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Misalnya dengan mengadakan perubahan-perubahan tarif, memberikan pengecualian dan keringanan, dan lain-lainnya. Nah, di sini juga saya ingin menjelaskan tentang asas pemungutan pajak. Ada 5 teori. Yang pertama itu adalah teori asuransi, yaitu masyarakat dianggap mempertanggungkan atau mengasuransikan keselamatan dan keamanannya jiwa dan hartanya, sehingga masyarakat harus membayar premi dalam bentuk pajak kepada negara. Dan yang kedua itu ada teori kepentingan, yaitu negara melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban yang harus dipungut dari masyarakat. Yang ketiga itu ada teori daya pikul. Teori ini berpangkal dari asas keadilan, yaitu setiap orang dikenai pajak dengan bobot yang sepadan. Nah, yang keempat di sini ada teori bakti, yaitu teori ini disebut teori kewajiban pajak mutlak yang berdasarkan bahwa negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Dan yang kelima ada teori daya beli,
Pembayaran pajak dimaksudkan untuk memelihara masyarakatnya, sehingga pembayaran pajak lebih ditekankan pada fungsi mengatur dari pajak agar masyarakat tetap eksis. Nah, di sini juga saya sedikit ingin menjelaskan tentang sistem pemungutan pajak. Ada sistem atau cara pemungutan pajak dibagi ada 3, yaitu yang pertama self assessment system. Nah, kita bisa dilihat di sini PPT-nya, ya kan, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan. Dan yang kedua itu ada official assessment system. Nah, yang ketiga itu ada withholding system. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 3 cara pemungutan pajak. Jenis-jenis pajak menurut golongan. Yang pertama itu ada pajak langsung. Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah PPh dan PBB dan lain-lainnya. Yang kedua itu pajak tidak langsung. Pajak yang pembebannya dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya PPN atau PPNBM. Di sini juga ada dikatakan jenis pajak menurut sifat. Yang pertama itu pajak subjektif, atau yang dimaksud dengan pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan subjek pajak, baru kemudian ditentukan objek pajaknya, contohnya PPh. Dan yang kedua itu pajak objektif, ialah pajak yang pertama-tama melihat keadaan objek pajak meliputi benda atau keadaan, perbuatan, peristiwa yang menyebabkan timbulkan kewajiban pembayar, baru kemudian ditentukan subjek pajaknya, tidak mempersoalkan apakah subjek ini bertempat kedudukan di Indonesia atau tidak. Contohnya PPN dan PPNBM. Nah, di sini yang terakhir saya menjelaskan tentang jenis pajak menurut pemungut. Yang pertama itu pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Contohnya itu dipungut Direktorat Jenderal Pajak, itu meliputi pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan atau PBB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan biaya materai. Dan contoh yang kedua itu dipungut Direktorat Jenderal Biaya dan Cukai, meliputi biaya masuk atau impor, biaya masuk tambahan atau impor, dan cukai. Dan yang kedua itu ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten atau kota. Nah, contohnya itu pemerintah daerah provinsi itu meliputi kendaraan bermotor atau PKB, dan kendaraan di atas air, biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Dan yang kedua itu pemerintah daerah kabupaten atau kota, yaitu contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan, dan pengolahan bahan galian. Baik teman-teman, sedikit yang bisa saya jelaskan tentang perpajakan. Jikalau ada kata-kata yang salah dalam menjelaskan, mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton atau mendengarkan penjelasan saya tentang perpajakan. Terima kasih, selamat pagi.